Nagari Pisang, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Nagari Pisang adalah salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Pau, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Nagariku memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari wilayah adat Minangkabau yang kaya akan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan tradisi keagamaan. Awal mula nama pisang diyakini berasal dari melimpahnya pohon pisang yang tumbuh subur di daerahku pada masa dahulu. Keberadaan pohon pisangku bukan hanya menjadi ciri khas alam setempat, tetapi juga menjadi simbol kesuburan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namaku kemudian melekit dan menjadi identitas nagari hingga kini. Secara adat, Nagari Pisang dahulu termasuk dalam wilayah Luhak dan Tigo, yang merupakan inti wilayah adat Minangkabau. Sistem pemerintahan adat yang diterapkan di sini adalah sistem nagari yang berlandaskan falsafah hidup orang Minang, yakninya ialah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Nagari Pisang memiliki suku-suku tradisional yang dipimpin oleh para penghulu adat, serta rumah gadang sebagai pusat adat dan tempat bermusyawarah bagi kaum. Nagari Pisang juga menganut sistem kekerabatan matrilineal, yakninya garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Dalam sistem ini, anak-anak menjadi bagian dari suku ibunya, dan harta pusaka diwariskan kepada anak perempuan. Kaum laki-laki atau mama memegang peranan penting dalam mengayomi dan membimbing anak kemenakannya. Sistem ini menjadi dasar pengaturan struktur keluarga, pewarisan, serta kepemimpinan adat di negariku. Di masa lampau, Surau menjadi pusat kegiatan masyarakat, terutama untuk pendidikan agama, pembentukan karakter generasi muda, dan tempat belajar silek. Silek itu seni bela diri tradisional Minangkabau. Surau memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang religius dan beradat. Dengan berkembangnya waktu dan masuknya sistem pemerintahan yang modern, Nagari Pisang kemudian diintegrasikan secara administratif ke dalam wilayah Kota Padang dan menjadi bagian dari Kecamatan Pau. Walaupun demikian, masyarakat tetap mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai adat Minangkabau, seperti semangat gotong royong, musyawarah mufakat, serta pelestarian seni dan budaya tradisional. Nagari Pisang dikenal pula sebagai nagari yang aktif dalam bidang pendidikan, pertanian, dan pelestarian budaya. Selain itu, peran perempuan sangat menonjol dalam sistem sosial yang berbasis matrilineal dan masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Di era sekarang, meskipun Nagari Pisang telah mengalami banyak perubahan dan modernisasi, nilai-nilai adat tetap dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Rumah gadang, upacara adat seperti Batakak Penghulu, Baralek Gadang, serta pakaian dan musik tradisional masih menjadi bagian penting dari identitas Nagari. Visi dan misi Nagari Pisang. Visi Nagari Pisang ialah mewujudkan Nagari Pisang yang mandiri, berencana, beradat, coba sandi syarak, basandi kitabullah. Misi Nagari Pisang yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan juga kelak anak menakan melalui peran surau, sekolah, juga kegiatan keagamaan. Yang kedua, memangkik batang tarandam ekonomi nagari dengan memanfaatkan potensi lokal, contohnya sawah, ladang, peternakan, juga usaha kecil. Yang ketiga, membangun semangat gotong royong, musyawarah, juga saling makawan di tengah masyarakat. Yang keempat, memangku sistem kekerabatan matrilineal. Ini meningkatkan peran penghulu, mama, jo bondo kandor dalam mengatur kehidupan kaum. Dan yang kelima, meningkatkan pelayanan nagari jo sarana prasarana dan adil untuk sekalian anak nagari. Karakteristik penduduk di Siko ialah yang pertama, mayoritas suku Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal. Yang kedua, agama Islam sebagai agama utama dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bahasa sehari-hari yang dipakai adalah bahasa Minang dan bahasa Indonesia. Yang keempat, tingkat pendidikan beragam, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Ditambah pula dengan adanya pendidikan informal seperti TPA, pesantren, jo pengajian. Selanjutnya, rumah gadang di Nagari Pisang. Rumah gadang adalah rumah gadang adat Minangkabau dan fungsinya tidak cuma sebagai tempat tinggal, tapi lambang identitas suku, pusat adat, jo tempat musyawarah keluarga besar. Di Nagari Pisang, rumah gadang masih bisa dijumpai, walaupun jumlahnya ala menyusut, dek perkembangan zaman jo modernisasi. Perkawinan adat di Nagari Pisang. Adat perkawinan di Nagari Pisang masih sama jo adat Minangkabau, yaitu yang pertama, pertemuan antara keluarga laki-laki Jepadusi untuk saling tahu.
Yang kedua, meminang atau betimbang tanda. Artinya itu prosesi lamaran resmi yang ditandai tukaran tanda sebagai bukti kesepakatan. Yang ketiga, bebako atau bebaki, yaitu pemberian sumbangan dari pihak bako atau keluarga ayah ke pihak anak daro sebagai lambang kasih sayang dan tanggung jawab. Yang keempat, mantan marapulai. Keluarga anak daro menyampit marapulai ke rumah anak daro untuk akad nikah jo baralek. Yang kelima, baralek gadang, yaitu pesta pernikahan yang dihadiri oleh keluarga dan masyarakat sebagai lambang syukur dan kegembiraan. Selanjutnya, tradisi mantan marapulai. Tradisi mantan marapulai di Nagari Pisang masih kuat dilestarikan. Prosesi itu dilakukan di keluarga anak daro dan menyampit marapulai ke rumah anak daro. Rombongan diarak jeung musik tradisi seperti talimpong jeung gandang, diikuti oleh sanak saudara jeung nenek mama. Tradisi itu lambang kekeluargaan jeung gotong royong dalam masyarakat Minangkabau. Pakaian adat Minangkabau di Nagari Pisang. Pakaian adat yang dipakai di Nagari Pisang punya ciri khas. Padusi ialah memakai baju kurung dan kain sarung songket. Jika palo dipakai tingkulua atau suntiang dan bentuknya macam tanduk kabau, lambang kehormatan padusi Minangkabau. Laki-laki ialah pakai baju teluk belangga dan celana panjang, ditambahi sarung songket dan dililit di pinggang. Kepala ditutup jodeta kain khas Minangkabau. Pakaian ko dipakai pas acara adat, baralek, dan acara resmi lainnya. Selanjutnya, adat istiadat. Orang Nagari Pisang masih kuat menjaga adat istiadat Minangkabau dan berasaskan adat basandi syarak basandi kitabullah. Beberapa adat dan masih dilestarikan diantaranya yaitu yang pertama, watagak pengulu. Hal tagak pengulu itu ialah upacara pengangkatan pengulu suku. Yang kedua, turun mandi. Turun mandi itu upacara menyambung kelahiran anak, dimandikan di batang air sebagai simbol penyucian. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong kegiatan berkampung dalam manada kampung atau menggoro fasilitas umum. Dan yang terakhir, musyawarah adat. Musyawarah adat itu tempat mufakat untuk menyelesaikan masalah atau menentukan keputusan penting dalam nagari. Nah, itulah teman-teman sejarah asal-usul Nagari Pisang. Sekian, terima kasih.